Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Kota Parangsingan, Iya, pusat ini. Alhamdulillah, meskipun ada kira-kira tapi kita terus berupaya dengan pertolongan Allah. Terus kajian ini, kemudian Ibuan dan Ahmad di sana ingin sekali memberikan berkontribusi untuk menegakkan sunnah ini di Kota Parangsingan terkhususnya di Masjid Abdullah bin Zaid di Sekalian Tarik. Alhamdulillah hari ini saya berjumpa dengan Ustaz. Mungkin Ustaz bisa memberikan motivasi bagi kita di sana supaya lebih baik dan semangat bersinergi menegakkan dakwah sunnah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala muslimin dan muslimat dan cintai Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita berbicara tentang dakwah sunnah. Alhamdulillah kita nampak di dunia ini sudah tersebar dakwah ini bukan kita gembira kita. Tapi memang tidak dipungkiri kita mendapatkan di beberapa tempat pasti ada ujian, pasti ada cobaan. Tapi kita harus yakin, ya, karena kita kalau melihat bagaimana dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam awal-awal di Mekah, bagaimana beliau disakiti, dilempar, segala macam sama sahabatnya, bahkan ada yang dibunuh. Masya Allah, hasil kedepannya luar biasa. Ya, yang dikatakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadisnya, Inna nasra ma'as sabr. Sesungguhnya pertolongan Allah SWT ada di dalam kesabaran. Kalau kita tanya sampai kapan kita sabar, apalagi dalam keadaan ini sudah pakai kambing, sudah dibakar, insya Allah kita berbicara tentang ini belum ada apa-apa ujian kita. Ya, dibandingkan para sahabat. Itulah yang kalau kita baca di dalam surah Al-Baqarah, seorang sahabat yang bernama Khabbab bin Aras yang datang kepada Nabi SAW mengatakan, Rasulullah, saya nggak tahu lagi. Di balon saya ini dibuka, udah bolong, udah kena tusuk sama besi panas oleh majikannya, orang kafir. Ini yang paling saya nggak sanggup tuh menerima ini sakit sekali. Kata beliau, Rasulullah minta pertolongan kepada Allah agar kita mendapatkan kemenangan. Apa jawaban Rasulullah SAW? Tetapi kalian ini kaum mustaqim, kalian ini satu kelompok kaum yang terlalu minta pertolongan. Lalu Rasulullah SAW menasihati para sahabat. Kalau kita melihat di zaman para nabi dan rasul, mereka ada yang mereka itu dikejar, ditangkap, digergaji, dibelak kepalanya yang tidak mengeluarkan dia dari keimanannya. Tetap ada yang dibakar, ada yang dicampakkan ke dalam api dan segala macam. Jadi ini menjadi pelajaran untuk kita. Kita sekarang tidak tahu hasil takdir dari tangan, tetapi janji Allah pasti. Maka itu yang dinasihati oleh Nabi SAW kepada para sahabat, kepada Khabbab bin Aras. Kalian itu nanti pada saatnya pasti. Yang kita juga harus ambil pelajaran supaya kita tidak mundur, kita tidak putus asa. Ini tidak maksud dakwah yang sama sekali menyelamatkan kita dari azab Allah. Juga keluarga kita. Ya, ketika kita mengetahui Rasulullah SAW, kita menjadi pelopor pertama untuk mengajak orang kepada kebaikan. Itu pahala orang yang kita ajak itu ngalir itu misalnya taruhlah misalnya di tempat saudara kita ini, kita tadi katakan penyangga, mungkin kalau bilang mungkin 10 orang, 15 orang, ya paling malam mungkin 30 orang. Terus itu dengan dia orang sampai mereka banyak yang tidak suka dengan kita. Insya Allah ini dakwah pertama yang kalau kita bergerak dan kita semangat dan kita sabar dan hasilnya insya Allah janjikan. Jadi mereka yang lain-lain itu bilang itu pahalanya lain ke kita. Saya dikatakan mungkin orang yang pertama-tama masuk Islam dari kalangan para sahabat Muhajirin dan Ansor itu membuat pahala yang lain dari sahabat yang awalnya musuh. Coba kita pikirkan aja lah Umar bin Khattab. Coba baca biografi itu musuh paling marah, paling jengkel kepada Nabi Islam. Tapi hidayah kita mengajar. Jadi kita memandang begini, kalau ada orang mencela kita memandang mereka dari sisi hidayah. Jangan kebencian. Ya, kita dekati mereka, kita bicara mereka, insya Allah.
sudah banyak buktinya orang yang betul-betul didongkrak paling bersih adalah sunnah pada hidayah. Ini yang harus kita tanamkan dalam hati kita. Jadi kita nggak bisa, kita boleh putus asa, semangat kita. Jangan lupa juga tentunya kita membentengi diri kita dengan ilmu. Kita ingat dalam ayat bisa ketika kita membantu Allah, membantu agama Allah, menegakkan tauhid sunnah kita kelompok pertama, Allah akan bantu. Itu ya janji. Bisa kita merupakan menguatkan hati kalian di situ. Ini yang namanya takdir, kita akan tahu ke depannya gimana. Tapi kita boleh putus asa, janji Allah pasti. Ya, ini yang harus kita buatkan diri kita. Mengajak sampai khususnya ada di daerah. Terus semangat dan tadi pahalanya besar sekali, dan pahala orang yang dapat hidayah berperan-peran kita ngalir sama ke kita semua amalan mereka. Kita pun sudah mati, dia masih hidup terus ngalir. Namanya amalan jariah yang kita buatkan baik akuan muslim yang lain, akuan baik kaum muslim yang lain, dan lupa juga kita memiliki hak. Kita hanya ngomong sunnah, tapi akhlak kita buruk dengan masyarakat kaum muslimin ini bisa terhalang dan kita perbaiki akhlak kita lebih baik pada mereka. Sebagaimana Nabi akhlaknya mulia, biasa baik dan kepada muslim akhirnya diberikan hidayah. Dia sampaikan teman-teman juga kalau ada yang ingin donasi kapan kita terima bukan bantuan kita bisa dari masjid kemudian yang lainnya dari sekolah insyaallah. Untuk yang membantu juga dapat yang paling bantu buatan